Kenapa kita harus belajar lebih dalam tentang hati? Sering Ahilman sampaikan, hati itu adalah unsur yang paling menentukan dalam diri manusia. Betul? Jadi hati itu adalah unsur yang paling apa? Menentukan dalam diri manusia. Baik hatinya, baik semua urusannya. Rusak hatinya, maka rusak semua urusannya. Mohon maaf, orang karena hatinya sakit, badannya bisa sakit, betul? Bunda dikecewakan oleh seseorang, misalnya ini mah ya, Bunda dikecewakan oleh seseorang yang sakit hati, tapi kadang-kadang kepala jadi pusing, betul? Teteh dikasih harapan sama seseorang, kemudian orang itu nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian pergi meninggalkan kita. Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Di sini kan. Kita berharap sama seseorang, misalnya, aku tuh berharap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku tuh berharap dia jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku tuh berharap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Sakit apa enggak? Mohon maaf ya, yang sakit hati kadang-kadang wajah jerawatan, betul? Makanya kalau hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya ada masalah, itu berpotensi ada masalah-masalah yang lain. Maka Quran menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, yang penyakit itu menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka yang namanya hati ini unsur yang paling penting dan paling menentukan. Nah, hati itu punya sifat mudah terbolak-balik. Maka dalam bahasa Arab, hati itu namanya kolbun. Apa namanya? Ingat ya, bukan kalbun, tapi kolbun. Kalau nulisnya pakai kaf, ka, lamba, itu artinya mohon maaf, anjing. Jadi kalau kita bilang kalbu, itu anjing. Tapi kalau kita bilangnya kolbu, itu namanya hati. Jelas sampai sini? Bukan kalbu, tapi kolbu. Kenapa hati itu disebut dengan kolbun? Karena berasal dari fi'il madinya qallaba yuqallibu. Apa? Qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Itu namanya hati. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Betul? Kadang hati senang, kadang hati sedih, kadang hati lapang, kadang hati sempit. Betul? Kadang hati bisa nerima, kadang hati kecewa. Makanya sering Ahilman sampaikan, sedih itu boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Catat ya, status hari Rabu itu ya. Sedih itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Betul? Kecewa boleh, boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Sayang,
Kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam kesedihan, kekecewaan? Khawatirnya hati yang sedang sedih itu, gambar naon iya teh. Hati lah pokoknya namanya, anggap aja hati. Kecil kan? Jadi hati yang sedang sedih itu, kalau sedihnya sedikit, nih segini. Sampai jam 12 ya gambarnya ya. Kalau semuanya diisi dengan nokta hitam, hilang, sehingga hati ini kosong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bunda sakit, kecewa, gelisah, boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan itu. Yang dikhawatirkan bunda menganggap Allah hilang dalam kehidupan. Yang pada akhirnya, mohon maaf, yang pada akhirnya kesedihan yang berlebihan itu menjadikan setan masuk ke dalam diri kita, dan mohon maaf, itu yang membuat kita tidak akan menemukan kebaikan dalam hidup. Jelas sampai sini? Makanya punten ya, Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan ya. Ini dari wajahnya kelihatan banyak masalah kelihatannya ya. Ya dan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Aa juga melihat yang di sini ada wajah yang sedang disakiti. Ada nggak? Nggak apa-apa. Kita ini manusia. Ustadz, aku tuh pengen hidup tuh semuanya fine-fine aja. Ulangi ya. Aa, aku tuh pengen hidup semua apa? Fine-fine aja. Kalau hidupmu nggak mau ada masalah, maunya fine-fine aja, kamu jangan hidup besti. Kamu jangan hidup. Karena ciri orang hidup itu pasti disapa dengan masalah, betul? Itu bukan kata Aa, itu kata Allah. Mana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizu. Yang satu Rohim, yang satu Ghafur. Ini teh yang mana tuh aja? Rohim apa Ghafur? Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Jadi yang mana tuh ini teh? Coba, yang Aa baca tadi surat apa? Al-Muluk ayat berapa? Ayat 2 kan? Bunda suka baca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Suka dibaca enggak? Jangan bohong begitu ya, jujur aja. Kalau enggak apa-apa. Jadi yang benar Rohim apa Ghafur? Wa huwal azizul Gorim. Jadi kemana-mana iya teh. Ghafur apa? Wa huwal azizul Ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu Aa? Sebagai ujian. Sebagai apa? Jadi hidup gak akan pernah luput dari yang namanya ujian. Betul? Ayo jawab ujian semua. Sehat, ujian, sakit, ujian kaya, ujian miskin, ujian punya suami yang soleh, ujian punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang abstrak,
Saya nggak bilang jelek ya, abstrak bilangnya. Punya istri yang cantik, ujian. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang maunya jalan-jalan terus. Apa namanya? It's alive. Apa? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu. It's alive. Itulah hidup. Betul? Sekarang Bunda dalam hidup ngerasain hati gelisah, sedih, kecewa. Boleh apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan berarti kita mohon maaf tidak yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya hati itu sakit gara-gara apa? Tulis. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, ada yang namanya hati yang tersakiti. Ku menangis, gitu kan? Ku menangis membayangkan betapa. Ini mah korban sinetron catatan hati seorang istri. Ini langsung nyanyi teh. Hati yang sakit disebut dengan apa? Hati yang tersakiti. Ada yang kedua disebut dengan hati yang disakiti. Hati yang apa? Disakiti. Oke. Apa lagunya kira-kira ya? Belum ada lagu yang bisa AA bayangkan untuk ini ya. Dan dawa. Apalagi? Poho deui kan. Tak itu pokoknya malah. Yang ketiga, hati yang berpenyakit tuh. Ada 3 jenis hati yang sakit. 1, hati yang tersakiti, 2, hati yang disakiti, 3, hati yang berpenyakit. Menurut Bunda, Teteh, sayang, kira-kira ini artinya sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, biar cepet jawabannya di situ. Hati yang tersakiti, yang disakiti, yang berpenyakit, sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ, ya itu. Paling cepat daripada berantem ya, gitu aja. 1, sok tulis. Yang pertama, ada yang disebut dengan hati yang tersakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena nungguin ya. Iya. AA juga lagi nungguin sama ini. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Hati yang merasa sakit karena hati yang mengizinkan untuk sakit. Jadi hati itu sakit karena diizinkan oleh hati sendiri untuk merasakan sakit. Sehingga kita bilang hatiku sedang biasa aja. Ibu kelihatan lagi ada masalah yang sangat berat barusan dari suaranya. Yang kedua, hati yang disakiti. Artinya hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jelas?
Jangan minta diulangi lagi, lupa juga tadi itu. Hati yang disakiti berarti hati yang merasa sakit karena ada sesuatu atau seseorang yang menyakiti. Jadi sakitnya memang karena ada sesuatu gitu, ada seseorang. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dikecewakan, dibohongin, dijulit, dinyinyirin, dicemoohin, direndah. Itu jadi bikin sakit. Ada yang begitu enggak? Ada ya. Ada yang ketiga, hati yang berpenyakit. Nah, apa kira-kira? Hati yang sedang sakit karena tidak mau menyembuhkan, jadi tidak mau menyembuhkan keadaan hati yang sedang sakit. Itu berpenyakit. Hati yang sakit karena tidak mau menyembuhkan hati yang sedang sakit. Berarti kalau berpenyakit bisa dua-duanya. Hati itu tersakiti dan hati itu disakiti, ujungnya jadi hati yang berpenyakit, jadi sakit hati. Ujungnya di sini banyak penyakit hatinya. Apa? Benci, iri, dengki, apalagi sombong, ria, semua, kecewa. Ini kan istilahnya kayak fase gitu loh. Fase ketika dia mengizinkan hatinya sakit, ketika ada orang yang bikin dia sakit, ujungnya ada kebencian, ada kedengkian, ada iri, ada sombong, gak ikhlas, gak ridho. Semua berkumpul di situ karena hati yang tersakiti, disakiti, berpenyakit. Sekarang saya mau tanya, yang di sini kalau bicara sakit hati masuk kategori yang mana? Tersakiti, disakiti, apa berpenyakit? Nah, tentu setiap orang beda-beda. Tapi kalau kata Ahilman, Bunda tidak akan pernah merasakan disakiti kalau Bunda tidak tersakiti. Sebenarnya yang bikin sakit itu bukan keadaannya, tapi yang bikin sakit itu karena hati kita yang mengizinkan untuk sakit. Betul apa betul? Jadi nggak ada yang namanya Ustadz saya disakiti. Tidak. Menurut AA tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Kamis besok itu tuh. Sok izin. Bunda bilang gini sama Ahilman, AA aku tuh disakiti sama suami. Shh. Suami tidak menyakitimu. Harapanmu yang berlebih kepada suami membuat kamu menyimpulkan kalau suami menyakitimu. Betul apa betul? Biasa aja, tenang. Ini belum intinya nih, belum nih, baru pendahuluan nih. Tidak bisa diulangi lagi. Ibu mah kalau yang menguntungkan ibu diulang. Kalau yang menguntungkan orang lain tidak diulang. Jadi Ustadz Hilman, kadang yang bikin sakit itu bukan keadaannya tapi kitanya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah tersakiti? Ya jawabannya adalah jangan sakiti hatimu. Karena yang mengizinkan sakit itu bukan keadaan tapi kamu. Nah sekarang apa sih yang harus kita hadirkan
agar kita tidak mudah sakit hati. Tulis, jangan sakiti hatimu karena 5 hal. Karena berapa? 5. Karena biasanya 5 hal ini yang membuat Bunda Teteh sayang hatinya jadi sakit. Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. 5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? AA yang tidak kuat ya. 1, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya, Bunda ada yang nyakitin kita, yang Bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara Bunda yang kalau disakiti mikir orangnya, sampai Bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf, Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? AA jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau Bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, Bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Nggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kan'an. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya 1, Kan'an itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo kuis, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cilengsi jawabannya Cek Nuh, cenah biar ayat itu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya, betul? Firaun, betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi, siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya.
Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu. Ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu, yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Nggak kerasa waktu ya. Udah 10:30 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain. Surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yazkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk. Wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia nggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia nggak akan nyalahin keadaan. Dia nggak akan misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia nggak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya tidak disakiti sama suami? Apa nggak salah suami saya teh? Apa nggak ketuker sama suami Cida tetangga saya, ya Allah?
dah suami ceuida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia nggak akan menyalahkan keadaan, betul? Dia nggak akan mencari kambing hitam, karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang, dia nggak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan, gak boleh. Karena Aa lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustadz, hidup saya sudah berakhir Ustadz. Setelah dia menyakitiku semuanya selesai Ustadz. Usai Ustadz. Ustadz, hidup saya usai Ustadz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah sayang, bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Sedang mencoba merasakan perasaan mereka. Sakit beneran, karena ada orang yang jadi nggak bisa move, nggak bisa lepas dari masa lalu, betul nggak? Padahal kata Ahilman enggak, hidupmu nggak semenghancurkan itu. Ada orang bilang gini, aku teh ya selepas putus dari dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang sedalam itu. Iya kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya selepas putus dari dia jadi nggak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu, saya bilang. Iya kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustadz, kalau hujan turun, iya hujan yang turun, tapi yang basah pipiku Ustadz, karena air matanya yang turun. Udah, ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu, betul? Nah itu jawaban orang yang ingat Allah, itu jawaban orang yang zikir, itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh sayang, ketika hatimu disakiti,
doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan. Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah Ustadz. Ya wajar, saya nggak bilang bunda nggak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda nggak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustadz, gimana caranya biar suami kami nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul nggak? Ibu mau muji AA, Ahilman, cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti nggak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Nggak mungkin milih yang kayak begini ya, pahit. Jarang rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin, pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, nggak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti apa jawabannya? Makasih ya Allah, Engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa nggak bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa nggak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya bunda bilang sama Allah atas semua yang bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah nggak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kamu. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya?
Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek, betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya, berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak ya? Banyak ya? Terus kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa udah berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya, ayah teh berubah tuh ayah. Mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda, Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustadz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa ibu teh ya, mikir ibu teh ya, mikir ibu teh. Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, nggak ada gunanya. Betul nggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta, betul nggak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa, yang ngabulin siapa? Nah, hari Bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukumah maneh we lah hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong Bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya. Insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah benar. Kata AA, doa tuh nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ragu, betul? Apalagi kayak tadi tuh, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh ya Allah, tapi dilihat dari wajahnya nggak mungkin ya Allah, asa susah. Jangan, itu namanya Bunda menjawab sendiri, betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami Bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami Bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jangan usah diikuti, mah ada baca ya. Wa yastajibul ladina amanu, dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul nggak? Allah hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas nggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan dua doa. Satu, doa orang yang yakin, yang iman. Dua, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas Bunda mah hanya beramal saja, bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap mah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke 29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat, orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah. Kamathalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender weh terus. Ayo Bunda, sayang, Teteh, mulai hari ini catat ya. Jangan tuntut suamimu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah suamimu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi, tenang deh, saya juga paham ibu ya. Ibu jangan punya penyakit hati gitu, biasa aja. Kan lagi dibahas kuaa ini teh. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang salah adalah sandarannya selama ini yang salah. Betul? Makanya bunda mulai hari ini tuh lebih tenang dalam hidup. Jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Yang ketiga, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Bunda sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada orang yang gak suka sama kita. Setuju apa setuju? Iya apa iya? Dan sekarang saya tanya, berapa banyak di antara bunda yang jadi sakit karena penilaian siapa? Manusia. Padahal bunda nggak akan bisa memberhentikan orang menilai kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, siapin HP-nya buat status di TikTok hari Senin nih, siapin. Jadi nggak diulangi lagi ini. Sudah siap? Siap? Jangan pernah berusaha menenangkan badai. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Cukuplah belajar untuk menenangkan hatimu ketika badai itu datang menerjang dirimu. Jelas ya? Kalau diulang gak akan sama kalimatnya ini. Ngulang nyanyi dengan ngulang ceramah lebih enak ngulang nyanyi, Bu. Karena baitnya sama, betul? Jangan berusaha untuk menenangkan badai. Kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi belajarlah untuk menenangkan apa? Hati. Ketika badai itu datang menerjang hidupmu. Bunda anggap aja penilaian orang itu badai, betul? Bunda, tangan bunda cuma dua. Bunda sayang, teteh sayang, nggak bisa kita memberhentikan semua orang bicara tentang kita. Nggak, betul? Tugas kita dengan tangan dua ini apa? Angkat telapak tangan kita, berdoa sama Allah, tenangkan hati kita, betul? Biarkan nanti Allah yang menenangkan perasaan kita. Betul apa betul? Jadi tangan dua itu bukan untuk nutupin orang bicara sama kita, nggak bisa. Orang yang benci sama kita akan tetap benci sama kita, betul? Makanya untuk apa bunda berusaha menenangkan badai? Susah. Udah, tenangkan hatimu. Tugasmu bukan menenangkan manusia, menyenangkan manusia. Tugasmu hanya menyenangkan Allah. Kalau Allah udah senang dengan sikapmu, maka Allah akan berikan banyak kebaikan untuk hidupmu. Betul? Sok, bunda di rumah tangga sering AA bahas. Kenapa bunda harus taat sama suami? Karena perintah Allah, sesimpel itu. Jadi bunda nggak begini, kenapa harus taat ke suami? Iya AA, biar suami aku teh sayang sama aku. Biar suami aku teh makin perhatian sama aku. Coba saya mau tanya, bunda ada nggak istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik? Istrinya udah berkorban banyak tapi suaminya enggak begitu banyak, ada nggak? Begitu sebaliknya, suami kenapa harus sayang sama istri? Perintah Allah, bukan agar istri sayang sama kita, enggak. Karena faktanya banyak istri yang masih suka mengeluh. .
Kita suami udah baik, udah sayang, kita yang kerja banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, capek. Saya sudah ngasih banyak buat istri, tapi istri nggak pernah ngebalas Ustadz. Makanya ayah kalau berbuat baik ke istri bukan karena istri, tapi harus karena siapa? Sok, AA jadi suami ngasih nafkah ke istri, berpahala tidak? Pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Istri tak menghargai saya, nggak ada masalah, bukan itu. Terus gimana Ustadz? Kalau tetap nggak dihargai, tinggal cari yang lain. Enggak, ini mah mengekspresikan dah, saya mah nggak begitu, enggak. Alhamdulillah saya mah dikasih istri yang soleha, alhamdulillah. Nggak kayak begini, alhamdulillah saya mah dikasih istri yang baik. Jadi nggak pernah, ini mah ekspresi. Saya mendengarkan curahan hati para suami. Banyak suami yang bilang ini ke AA, istri saya mah ya itu teh ngajinya sehari 3 kali AA. Itu mah istri saya banget kata suami teh. Tapi sayang istri saya mah ngaji teh nggak tambah ilmu, yang ada tambah seragam ilmu mah tuh nambah, seragam nambah, dan itu berpengaruh jadi nambah cicilan itu tuh kadang-kadang. Bunda, ayo atuh bunda lahnya, jangan malu-maluin Ustadz Hilman tuh ya. Sebagai Ustadz fans garis emak-emak, saya merasa tersakiti gitu loh bunda. Karena banyak yang bilang, Ustadz Hilman mah cenah jamaahnya ibu-ibu semua, emak-emak perempuan. Ya nggak apa-apa tuh, alhamdulillah ada jamaahnya kan ya. Daripada nggak ada, bener tuh, daripada liur kan. Terus gimana? Ya tuh Allah tolong dilembutin hati istri teh. Saya nggak pernah ngajarin istri untuk keras sama suami. Yang ada saya ngajarin istri buat tambah ridho, tambah ilah sama suami, betul? Tapi bunda tuh kadang-kadang pulang dari ngaji, sok teu diamalkeun ilmu teh. Iya mah sok kadang-kadang lucu atuh pak. Pulang istri teh dari ngaji, suami teh di rumah lagi duduk kan, lagi kia duduk. Ibu teh pulang. Assalamualaikum. Ya Allah, eta bunda teh kan ayah suami di dinya teh bunda. Mending ngalewat gitu wae. Bunda teh ulah ngalewat gitu atuh bunda. Assalamualaikum, bunda pulang. Ngaji teh ayah tapakna gitu loh. Ayah dampakna ngaji teh. Bunda datang, salam, assalamualaikum, cuk, gitu. Tanya, ayah nganggur ya? Cicing wae di imah, lain gitu lain. Imah, ka suami teh merendah, jangan. Memang suami lagi di rumah ditanya, ayah maafin ya ayah, bunda agak lama ngajinya. Tadi ngaji teh meni seru pisan ngaji nanti meni. Kade ditanya ke suami teh, bunda dari mana bunda teh ngaji? Siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Beda sama ayah Ustadz Hilman mah. Nah, ditanya saha jadi dibandingkan jeung suami. Tuh nyambung pertanyaan teh. Ulah gitu atuh ce, ulah gitu bu. Suami cuma nanya siapa ustadznya, jawab Hilman. Ditanya apa materinya, percuma dijelaskan oke. Nggak mau ngerti bapak mah mau. Ulah gitu. Sok Hilman tanya, ini yang AA ceritakan. Ini yang AA ceritakan mitos atau fakta? Ini kan fakta banget kan? AA merasakan sekali perasaan suami ibu teh. Kok kan AA teh fans garis emak-emak semua. Saya mendengar percis gitu curahan hati mereka. Makanya bunda sayang, mulai hari ini jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Sibuknya penilaian siapa? Bunda teh berbuat baik untuk siapa? Betul nggak? Bunda berpenampilan cantik depan suami, Allah suka nggak? Allah seneng nggak?
Kata Nabi, siapakah istri yang paling baik itu? Istri yang ketika dipandang oleh suaminya menenangkan hati suaminya. Betul? Sok Aa tanya, Bunda, kalau suami Bunda lihat wajah Bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Hah? Tuh kan, udah satu pertanyaannya udah pusing jawaban kita mah. Dua, istri yang baik itu istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Bunda kalau diperintah sama suami lambat atau cepat? Jangan bohong begitu, dah juga tahu. Yang ketiga, istri yang baik itu istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Betul? Dan yang keempat, istri yang kalau diberi tidak pernah mengeluh kepada suaminya. Bunda kalau dikasih sama suami bersyukur apa mengeluh? Jangan bohong Bunda teh. Istighfar, iya ya ayah. Bunda udah belajar banyak, asok diamalkan. Dan itu semua Bunda lakukan bukan untuk suami, tapi untuk Allah. Makanya Bunda pulang dari sini, Bunda mah ikut senam. Senam apa? Senam Zumba. Di mana senamnya itu? Di Sanggar Senam Cetuti tadi dinyata. Di Gunung Putri ayah di situ tuh. Bunda teh ikut senam. Coba tadi kata Bunda jadi cantik buat suami karena Allah. Bagus apa bagus? Hebat enggak? Berpahala tidak? Maka Bunda senam, luar biasa. Terus Bunda bilang gini ke suami, ayah, apa Bunda? Ayah tahu nggak? Bunda teh udah hampir sebulan ikut senam Zumba. Cek suami teh, di mana? Itu di Sanggar Senam Cetuti. Terus Bunda nanya gini ke suami, lihat, menurut ayah, Bunda ada sesuatu yang beda enggak gitu? Nanya ke suami. Kan suami Bunda mah agak dingin ya, agak biasa aja gitu. Terus bilang gini, oh Bunda teh senam? Iya, senam. Oh, asal nggak ada perubahan gitu. Tah Bunda hanya diucapin begitu jangan sakit hati. Jangan jadi, kamu mah nggak pernah tahu ya. Aku teh senam teh keringetan. Ini teh buat kamu. Aku teh naik motor, kadang kehujanan, kepanasan. Ayah tahu nggak? Aku teh udah sebulan gak makan seblak buat kamu, biar badan mama teh bagus. Tapi kalimat kamu itu nyakitin hati aku. Cek suami teh, suruh siapa tuh senam? Kenapa puasa seblak begitu? Ternyata kata suami, Bunda, buat ayah mah tidak penting badan Bunda seperti apa. Karena ternyata buat ayah badan Bunda yang lebih berisi itu menunjukkan ayah teh suami yang berhasil karena mampu menjadikan Bunda lebih berisi daripada sebelumnya. Makanya Bunda tanya heula ke suami. Bunda tuh kalau mau apa-apa tanya ke suami. Betul nggak? Tapi niatnya untuk siapa? Allah. Ini mah kadang-kadang nanya ke suami tapi dijawab sendiri. Mau ke kondangan, ayah, kira-kira Bunda bagus warna merah apa warna kuning? Cek suami teh, bagusnya warna kuning. Kata Bunda teh, merah juga bagus. Dalam hati suami, katanya nanya, jawab sendiri. Atau ulah nanya, hari itu mah liar sorangan. Setelah bertanya kuning dan merah, setengah jam ke depan keluar kamar pakai warna biru. Pakai warna biru. Cek suami teh, orang mananya kamana, jawab kamana. Makanya ayah catat ya. Ayah sayang, jangan pernah
Jangan pernah ya, main hati sama yang namanya perempuan. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jadi karena seksi iya teh. Lain seksi aja. Ih, penyambung jawaban teh jadi karena seksi. Lain seksi. Ih, naon kadinya? Bukan seksi. Makhluk Tuhan yang paling istimewa jadi karena seksi. Makhluk Tuhan yang seksi. Nah, makhluk Tuhan yang paling istimewa. Sok gemes mah. Perempuan mah makhluk Tuhan yang paling istimewa, betul? Ih, Pak, perempuan mah hebat, beneran. Perempuan mah makhluk yang bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Betul nggak? Tangan kanan goreng, telinga angkat telepon, bisa. Kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. 5. Ya kia, ya kia, ya kita, ya kita. Perempuan mah hebat, betul? Naik motor sen kiri, belok kanan, hanya dia yang paham. Saya ngikutin liar kan, ujungnya nabrak. Makanya perempuan mah jangan diikutin. Perempuan mah tugasnya ngikutin. Makanya kalau suami ngikutin perempuan liar. Makanya Pak, saya mah ya kalau lagi di mall sama istri saya, pegangan tangan yang sangat erat. Cicing, cicing, cicing. Lepas dikit, lepas dia, kita yang ngikutin dia. Perempuan mah hebat, betul? Sehebat itu juga perempuan. Sehebat itu perempuan bisa membolak-balikan hatimu. Sehebat itu juga perempuan menyimpan luka yang dirasakan di hatinya. Betul? Maka cek mah perempuan mah ahli sejarah yang paling hebat. Kesalahan kita suami 7 tahun lalu masih ingat. Kesalahannya sekarang kesalahannya itu yang dibicarakan 7 tahun lalu. Dia akan ungkap semuanya. Ayah mah nggak pernah berubah. Dari awal kita nikah 20 tahun yang lalu, wah, kita udah lupa itu teh. Tapi dia masih ingat. Makanya perempuan itu dalam pepatah bahasa Arab, al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Rabu depan ini ya. Dan gak bisa diulangi lagi ini mah ya. Nanti lihat aja di YouTube-nya Masjid Darussalam ya. Nanti dipotong bab itunya insya Allah. Udah Bunda, biar Bunda gak sakit hati, jangan sibuk dengan penilaian manusia. Mulai hari ini sibuk penilaian siapa? Allah suka nggak ya? Allah seneng nggak ya? Kalau Allah suka, lakukan. Allah seneng, lakukan. Kalau Allah nggak suka, tinggal. Betul? Kalau Bunda bikin Bunda sakit karena penilaian manusia, capek. Semua orang tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul? Udah, tugasnya nyenengin siapa? Allah. Yang keempat, jangan sakiti hatimu karena terlalu gelisah dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Jangan sakiti hatimu karena gelisah dengan masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Jelas? Dan yang kelima, saya percepat. Tenang.
Ibu kan penyakitnya sudah berhasil disembuhkan ya hatinya ya. Jangan, yang keempat ya, jangan sakiti hatimu karena khawatir dengan masa lalu dan gelisah dengan masa depan. Yang kelima, jangan sakiti hatimu karena banyak maksiat dan kurang taubat. Jangan sakiti hatimu karena banyak maksiat dan kurang taubat. Pertanyaannya, AA tadi yang keempat, jangan sakiti hatimu karena khawatir, karena gelisah dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Gimana caranya biar kita tidak gelisah dengan masa lalu, dan gimana caranya agar kita tidak khawatir dengan masa depan? Gimana caranya biar kita banyak bertobat dan mengurangi maksiat kita ke depan? Insya Allah pembahasannya kita akan bahas di episode yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Gimana caranya biar kita tidak gelisah dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah. Jelas? Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Senang kajiannya? Bisa diamalkan? Masih mau kajian sama AA lagi? Insya Allah. Ibu sayang, terakhir Ahilman insya Allah tanggal 7 Januari hari Minggu ada acara khusus di Bogor. Judulnya Menata Hati. Temanya belajar menerima takdir. Di situ Bunda akan mendengarkan tentu ilmu tentang hati. Terus nanti ada yang curhat, ada yang cerita. Sekaligus kita mau doa muhasabah akbar. Kita pengen nangis bareng, pengen doa bareng, pengen ngadu sama Allah di awal tahun agar tahun kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Mau ikutan apa enggak? Pengen ikut apa enggak? Yang mau ikut tulis WA-nya 0852. Ya, sesi follow ya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya ya, biar lebih jelas. TikTok juga boleh di follow, ada 2 TikToknya. Satu ada Ahilman Fauzi, itu isinya kegiatan ceramah saya. Nanti juga mohon izin mungkin ada wajah Bunda yang ada di TikTok saya itu, karena setiap saya ceramah pasti ada yang mengambil. Makanya Bunda yang ketawa siap-siap ada di situ, yang nanti nangis ada di situ. Atau yang kedua boleh follow yang kata AA Hilman, itu isinya ceramah saya semua. Followernya nggak banyak, cuma 1,5 juta. Bukan sombong, ria itu namanya ya. Jadi kalau mau tahu kegiatan saya Ahilman Fauzi, kalau mau nyimak ceramah saya di kata AA Hilman. Insya Allah. Kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kebersamaan kita. Mudah-mudahan Allah senang dengan kebersamaan kita. Dan seperti ini lagi nanti Allah kumpulkan kita di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini ya Allah. Cintailah kami semua yang berkumpul pagi ini. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, ya Allah, dengarkan semua keluh kesah dan doa-doa kami. Ya Allah, Engkau sangat tahu siapa kami. Engkau sangat paham seperti apa keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu kotornya hati kami. Engkau tahu seringnya maksiat kami. Engkau tahu tidak terhitungnya kesalahan kami. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami datang lagi ke masjid ini. Kami yakin karena Engkau masih mencintai kami. Kami yakin karena Engkau masih menginginkan kami mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Allah, kami mohon dengan sangat, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Afu, duhai Allah yang maha pengampun, maha penerima taubat, maha pemaaf. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Allah, jangan Engkau jauhkan kedekatan di antara kami kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Allah, maksiat kami sering, tapi kami yakin rahmat-Mu tidak akan pernah terputus untuk kami. Allah, ampuni dosa kami. Kami sadar ya Allah, jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada musibah yang melanda kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada masalah yang bertubi-tubi datang di rumah tangga kami, di keluarga kami, dalam urusan ekonomi kami, ada hati kami yang tersakiti, ya Rob, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ighfir lana dunubana, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah.
Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami sebelum kami kembali nanti ya Rob. Ibu, teteh, semua jemaah, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar sama Allah. Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Astagfirullah. Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, pernah menyakiti hati orang lain, pernah merendahkan orang lain. Entah berapa banyak lisan ini ghibah tentang aib orang lain. Istighfar, astagfirullahaladzim. Allah, maafkan tangan kami jika pernah bersentuhan dengan bukan yang mahramnya untuk kami. Istighfar. Jika pernah mengambil sesuatu yang haram, istighfar. Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah, ampuni kaki kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Astagfirullah ya Allah, maafkan buruknya kami di masa lalu. Kelak jauh darimu ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Ibu, teteh, sayang, minta ampun sama Allah atas dosa kita sama orang tua. Kata Nabi, ada 2 dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Salah satunya dosanya anak yang menyakiti hati orang tua. Langsung istighfar. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah menyakitinya, pernah melukainya, pernah menyinggung perasaannya. Maafkan kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Allah, jadikan kuburan orang tua kami taman di antara taman surgamu. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di dalam surgamu. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ibu, teteh, hadirkan wajah pasangan kita, suami kita. Doa sama Allah, ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jaga dimanapun suami kami berada ya Allah. Dalam penjagaanmu, dalam perlindunganmu. Bimbinglah langkahnya agar sesuai kehendakmu. Lancarkan urusan pekerjaannya. Sehatkan badannya. Berikanlah kepada pasangan kami nafkah yang halal ya Allah. Jika ada yang belum memiliki pasangan ya Rob, kami mohon hadirkan untuk kami pasangan yang soleh, pasangan yang baik. Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ibu, teteh, sekarang doakan anak-anak kita. Dekatkan wajah anak-anak. Lihat wajah anak-anak kita. Itu amanah titipan dari Allah. Lihat. Tidak terasa waktu terus berlalu.
Anak-anak yang kita kandung, kita lahirkan, kita besarkan, sekarang tumbuh besar. Amanah dari Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kami, ya Allah. Ibu, Teteh, sebutkan nama anak-anak kita semua, dekatkan wajahnya, lihat. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama semua. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Jadikanlah semua anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, kuat iman dan takwanya, cerdas akalnya, sempurna takdirnya, ya Allah. Ya Allah, kami pengen punya anak yang soleh, walaupun kami belum bisa menjadi orang tua yang soleh. Ya Allah, takdirkanlah di antara anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dekat Al-Quran, yang paham ilmu agama, ya Allah. Allah, kami ingin, ya Allah, saat nanti kami tua renta, anak kami lah yang mengurus kami, ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak kami yang membimbing bacaan talqin kami, ya Allah. Saat nanti kami wafat, anak kami yang memandikan jenazah kami, ya Allah. Anak kami yang menjadi imam sholat jenazah kami, ya Allah. Saat kami sendirian di alam kubur, anak kami yang mendoakan kami, Allah. Ibu, Teteh, semua jamaah, ayo sekarang silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang susah, yang sedang diuji, yang sedang punya musibah, ayo minta sama Allah. Ngadu sama Allah, bilang sama Allah, 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 Allah. Allah, maafkan hati ini, ya Allah, yang kadang kurang bersyukur dengan nikmat-Mu, kadang kurang sabar dengan ujian dari-Mu, kadang kurang ridho dengan ketetapan takdir-Mu, kadang kurang ikhlas dalam beramal kepadamu. Maafkan kami, ya Allah. Allah, jangan pernah berhenti mencintai kami, ya Allah. Jangan pernah berhenti, ya Allah, mencintai kami setiap saat, setiap waktu. Pilihkan kami menjadi hamba yang Kau cintai, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ibadah kami semua, ya Allah. Sampai kelak Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Allah, Allah, sebentar lagi tahun 2023 akan kami selesaikan, ya Allah. Terima kasih untuk semua cerita yang Kau hadirkan kepada kami di tahun ini, ya Allah. Tutuplah tahun ini dengan kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, jadikan tahun yang akan datang
hati kami lebih tenang, hidup kami lebih bahagia, urusan kami lebih lapang ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti lagi Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah terima semua permohonan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin Bunda. Mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semua yang benar dari Allah dan semua yang salah pasti dari Ahilman. Sampai ketemu di kajian selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz AA.